Bab 559. Paviliun penerimaan. Ada beberapa tanda di tanah tempat kursi dan meja dulu berada. Tanda ini tercipta karena mantra kecil yang mencegah berkumpulnya debu dihancurkan bersama dengan segel di sini. Setelah mengamati seluruh loteng dengan cermat, Wang Lin menemukan banyak informasi. Pertama-tama, 3 orang telah memasuki loteng ini sebelum dia. Tentu saja, selalu ada kemungkinan orang lain masuk hanya untuk menemukan sisa-sisa pembatasan seperti yang dia lakukan. Di antara ketiga orang tersebut, orang pertama yang muncul adalah orang yang menggunakan 18 pembatasan bunga plum. Orang itu pasti sangat arogan dan hal-hal biasa tidak menarik baginya. Dari pengamatan Wang Lin, dimanapun barang-barang berharga ditempatkan, terdapat tanda-tanda 18 larangan bunga plum. Setelah orang ini pergi, 2 orang lagi datang, dan metode mereka jauh lebih tidak profesional. Meja dan kursi diambil oleh salah satu dari mereka. Pengurangan ini terutama berasal dari tanda yang dilihat Wang Lin di tanah. Ada beberapa serbuk gergaji halus pada tanda abu-abu ini, dan jika Anda tidak melihatnya dengan cermat, Anda tidak akan menyadarinya. Wang Lin berjongkok, mencubit serbuk gergaji, dan melihat lebih dekat. Melanggar batasan dengan paksa menyebabkan beberapa kerusakan pada meja dan kursi di sini. Wang Lin menjentikkan serbuk gergaji dan meninggalkan loteng. Ada koridor panjang di belakang loteng dengan pagar giok surgawi di sisinya, dan di sisi lain ada kolam yang mengering. Masih banyak juga sisa-sisa pembatasan yang telah dilanggar. Di dalam kolam, Wang Lin sekali lagi menemukan pola pembatasan bunga plum ke-18. Wang Lin dengan hati-hati mengamati sekelilingnya saat dia berjalan melewati koridor. Banyak pagar di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda rusak. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit sisa batasan yang dia lihat, dan setelah berjalan 5 kilometer, dia melihat ujung koridor. Di ujung koridor, terbagi menjadi 3 jalur berbeda. Wang Lin berhenti di persimpangan dan dengan hati-hati melihat ketiga jalur. Dia perlu menemukan ke arah mana orang yang mengetahui pembatasan bunga plum ke-18 itu pergi. Pembatasan orang itu terlalu kuat, jadi jika Wang Lin mengikuti jejak orang itu, dia tidak akan bisa menemukan harta karun apapun. Orang itu seperti pencuri terkenal yang mengambil semua barang bagus, sedangkan 2 orang berikutnya seperti perampok yang mengambil semua yang mereka bisa. Namun, kemampuan mereka terbatas, jadi beberapa harta yang bagus akan tertinggal. Setelah dengan hati-hati melihat ketiga arah, Wang Lin berjalan beberapa puluh kaki di setiap jalan sebelum kembali ke persimpangan. Matanya menyala dan dia menyerbu ke jalan yang benar. Meskipun pemandangannya masih terlihat sama setelah 1000 kaki, Wang Lin melihat larangan di mana-mana. Pembatasan ini semua dilanggar secara paksa, bahkan ada beberapa yang hanya dilanggar setengah jalan, artinya orang tersebut menyerah. Setiap kali dia menemukan batasan yang setengah rusak, dia akan berhenti dan mengamatinya dengan cermat. Dia tidak terburu-buru untuk memecahkannya dan akan melanjutkan setelah mengamatinya. Jalan ke kanan terus memanjang, dan ada juga pagar di sampingnya. Namun, itu bukan lagi kolam di sisi lain pagar melainkan rumpun bambu. Saat dia dengan hati-hati bergerak maju, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Kaki kanan yang dia angkat perlahan kembali ke posisi semula. Dia tetap tidak bergerak, tetapi ada kilatan kekangan di matanya. Ada sebuah paviliun sekitar 100 kaki di depannya. Di paviliun ada meja bundar dan 4 bangku.
Ada juga kendi dengan beberapa cangkir di atas meja. Mata Wang Lin menyipit, dan dia menunjukkan ekspresi hati-hati dan melihat sekeliling dengan waspada. Pembatasan di sekitar paviliun masih utuh tanpa ada tanda-tanda pelarangan. Pasti ada sesuatu tentang kendi anggur di atas meja itu. Saya mengikuti orang terakhir yang menerobos dengan paksa sampai di sini, tapi sepertinya dia dihentikan oleh larangan di sini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mundur beberapa langkah. Pembatasan melintas di matanya saat dia mengamati dengan cermat, dan secara bertahap, ekspresinya menjadi lebih serius. Jadi begitu, pembatasan di dalam paviliun memiliki puluhan ribu variasi berbeda. Jika saya tidak dapat menemukannya, maka setelah saya berada dalam jarak 100 kaki darinya, saya akan mengaktifkannya. Jika seseorang mencoba menerobos dengan paksa, dengan puluhan ribu perubahan, akan sulit untuk mundur kecuali budidaya mereka menantang surga. Selain itu, yang terpenting adalah pembatasan di pendopo merupakan pusat dari semua pembatasan di sekitarnya dan dapat mengaktifkan segala sesuatu di sekitarnya. Itu sebabnya orang yang datang sebelumnya memutuskan untuk menyerah dalam hal ini. Meskipun batasannya sangat kuat, jika orang yang bisa menggunakan 18 pembatasan bunga plum datang ke sini, dia hanya perlu membuang waktu untuk menerobosnya. Sepertinya saya memilih arah yang benar, belum ada seorang pun yang melewati titik ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Setelah dia datang ke sini, yang dia lihat hanyalah sisa-sisa batasan yang dilanggar oleh orang lain. Seolah-olah Anda telah memasuki gunung yang penuh dengan harta karun hanya untuk menemukan bahwa harta karun itu sudah lama dibersihkan oleh orang lain. Cara dia melihatnya sekarang, paviliun ini adalah gunung yang penuh harta karun. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, Wang Lin sekali lagi mulai mengamati paviliun. Dia memutuskan untuk duduk dalam posisi lotus dan mulai belajar. Pembatasan di sekitar paviliun itu seperti rangkaian jaring yang padat. Orang normal tidak akan melihat apa-apa, tetapi seorang master pembatasan akan melihat sesuatu dengan sangat berbeda. Itu semua tergantung pada pengalaman mereka dengan batasan. Jika dia ingin melanggar batasan di sini, langkah pertama adalah mengamati. Wang Lin duduk selama 3 hari, dan dalam 3 hari ini, garis darah muncul di matanya dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saya hanya bisa melihat sekitar 3.000 perubahan. Saya masih memiliki cara untuk pergi sebelum memecahkan formasi. Namun, pembatasan saat ini tidak aktif, jadi banyak perubahan yang tidak terlihat. Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya dan dijentikkan ke arah paviliun. Setelah menjentikkan jarinya, dia tidak ragu untuk segera mundur. Dia bergerak sangat cepat sehingga bayangannya hampir tercipta. Saat sinar energi spiritual surgawi berada dalam jarak 100 kaki dari paviliun, ia segera runtuh dan menghilang menjadi titik cahaya yang berkilau. Rasanya seperti melemparkan setetes air ke dalam minyak panas, ketika sebuah ledakan muncul dalam jarak 100 kaki. Saat ombak mulai beriak, kekuatan gila dan menindas datang dari area 100 kaki. Kemudian kekuatan dahsyat itu melonjak dan segera meluas seperti orang gila. Jika Wang Lin belum bersiap dan sangat cepat, dia pasti sudah tertelan oleh gelombang ini. Wang Lin hanya berhenti setelah jaraknya lebih dari 1.000 kaki. Meski dia mundur, tatapannya masih terkunci pada paviliun, dan saat ini matanya berbinar.
Tidak kurang dari 10.000 perubahan dalam pembatasan itu. Wang Lin diam-diam duduk dan terus menghitung. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin mencoba beberapa kali menggunakan energi spiritual surgawi untuk mengaktifkan larangan untuk mempelajarinya. Dia mendapatkan panen yang luar biasa setiap kali dan perlahan mendapatkan beberapa pengetahuan tentang sebagian besar perubahan yang terjadi di dalam pavilion. Pada saat yang sama, selama 1 bulan ini, dia tidak pernah menghentikan pemotongannya. Saat ini matanya benar-benar merah dan hampir mengeluarkan darah. Selama 1 bulan ini, Wang Lin melupakan segalanya. Dia bahkan lupa bahwa dia berada di dalam gua orang lain. Saat ini satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah melanggar batasan ini. Semakin banyak dia belajar dan semakin banyak dia mengurangi, semakin besar Wang Lin merasakan hasil panennya. Pembatasan ini mengandung puluhan ribu perubahan, dan saat dia mempelajarinya, pemahamannya tentang perubahan tersebut semakin dalam. Wang Lin belajar tentang batasan di dalam tanah dewa kuno, dan jenis batasan yang dia pelajari adalah batasan kuno. Kemudian dia menemukan sebuah gua di planet Susaku dan secara tidak sengaja menemukan banyak buku. Tambahkan beberapa ratus tahun untuk menggunakannya dan menggabungkannya, pemahamannya tentang batasan sangat luas. Penguasaannya meningkat dengan mempelajari lebih banyak pembatasan, dan begitu dia menyelesaikan bendera pembatasan 999, penguasaannya dalam pembatasan mencapai kemacetan. Siapapun yang mempelajari batasan akan menghadapi banyak hambatan dalam hidup mereka, dan jika mereka tidak dapat menerobos, studi mereka berakhir di sana. Kemacetan ini tidak terlihat dan disebabkan oleh banyak faktor berbeda. Wang Lin memperoleh banyak hal selama bulan penelitian ini, keterampilan pembatasannya meningkat pesat. Berbagai perubahan dalam batasan tersebut memungkinkan dia tanpa sadar menerobos kemacetan dan berjalan menyusuri jalan besar di depannya. Saat ini, dia memiliki peluang 40% untuk melanggar batasan ini. Meskipun hanya 40%, harus dikatakan bahwa orang dapat mempelajari batasan ini selama ribuan tahun dan hanya memiliki 10 atau 20% kemungkinan untuk melanggarnya. Hanya monster tua yang telah hidup lebih dari puluhan ribu tahun dengan banyak pengalaman dan pengetahuan yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 40% untuk menghancurkannya. Jika orang yang mengendalikan 18 pembatasan bunga plum datang, saya khawatir dia akan memiliki peluang lebih dari 70%. Wang Lin merenung. Dia tidak bergerak tetapi terus menyimpulkan. 1 bulan lagi berlalu. Meskipun dia belum menguasai semua perubahan dalam batasan tersebut, dia yakin 50% dia bisa melanggarnya. Pada hari ini, dia berdiri dengan ekspresi serius. Meski matanya merah, dia tetap bersemangat. Dia segera tiba 100 kaki dari pavilion, dan setelah menghitung sedikit, dia mengambil langkah maju. Wang Lin sama sekali tidak gugup untuk langkah pertama ini. Ia yakin langkah pertama ini tidak akan menyebabkan apapun dan tidak akan mengaktifkan pembatasan. Setelah mengambil 1 langkah, tidak ada perubahan di sekelilingnya. Ekspresinya netral saat dia mengambil 1 langkah ke depan, yang segera diikuti oleh 1 langkah lagi. 3 langkah adalah 10 kaki, dan dia langsung mengambil 9 langkah. Dia sangat santai sepanjang waktu seperti sedang berjalan melewati tamannya. Saat ini tidak ada hal abnormal yang terjadi. Dia berhenti setelah 9 langkah dan batasan muncul di matanya.
Dia kemudian melihat paviliun 70 kaki darinya. Dia menjepit jari-jarinya saat dia menghitung sedikit dan kemudian diam-diam berjalan ke depan. Kali ini dia pindah 9 langkah lagi. Dia sudah berjalan sejauh 60 kaki. Jarak 60 kaki tidak lama, tetapi Wang Lin membutuhkan waktu 2 bulan untuk menghitung jalur aman melalui jarak 60 kaki ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan monster berusia 10.000 tahun itu tidak bisa dengan mudah melewatinya. Bab 560. Tidur nyenyak. Setelah 60 kaki, mata Wang Lin menyipit. Dia tidak melanjutkan ke depan tetapi mundur 3 langkah. Kemudian dia melangkah ke samping sebanyak 9 langkah, mundur 3 langkah lagi, lalu berjalan lurus ke depan sekali lagi. Dia berputar hampir dalam lingkaran kecil sebelum tiba 30 kaki dari paviliun. Ekspresinya tenang karena semua ini berada dalam kesimpulannya dan 10.000 perubahan diingat di dalam hatinya. Setiap langkah adalah sesuatu yang telah dia hitung berkali-kali sampai akhirnya dia yakin. Dia hanya bisa berjalan dengan santai karena dia sangat percaya diri. Wang Lin tahu bahwa jika dia tidak berhati-hati dan mengambil satu langkah yang salah, dia akan menderita serangan balik yang kuat. 60 kaki pertama tidak seburuk itu, tetapi 40 kaki terakhir akan menjadi bencana baginya dengan kultivasinya saat ini. Namun, tidak ada yang mutlak, dan selalu ada jalan menuju keselamatan dalam batasan tersebut. Jika seseorang dapat melangkah ke jalan itu di saat krisis, mereka akan menyelamatkan hidup mereka. Ini juga sesuatu yang istimewa tentang batasan surgawi. Namun, jalur keselamatan ini tidak pernah ditetapkan dan terus bergerak dalam batasan. Selama 2 bulan terakhir, selain mempelajari perubahan pembatasan itu sendiri, Wang Lin juga fokus menyimpulkan posisi jalur aman. Alasan dia berputar-putar dari ketinggian 60 menjadi 70 kaki adalah karena perubahan jalur keselamatan. Dia selalu menjaga dirinya hanya selangkah darinya. Pada saat ini, dia berdiri di ketinggian 70 kaki dan berkonsentrasi sejenak untuk menghitung. Kemudian tubuhnya bergerak dan dia langsung menyilangkan 10 kaki dalam satu langkah. Setelah mendarat, Wang Lin segera menyeberang 10 kaki lagi, tapi saat dia mendarat, ekspresinya berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil setengah langkah ke kiri, dan pada saat ini, tornado hitam tiba-tiba muncul dalam jarak 10 kaki terakhir. Tornado ini muncul entah dari mana dan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Ada juga untaian petir hitam yang bergerak di dalamnya. Dalam sekejap, area setinggi 10 kaki ini ditutupi oleh kekuatan penghancur. Angin kencang menerjang area tersebut dan petir menyambar tanpa ampun. Kekuatan destruktif ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh para penggarap Ascendan, apalagi Wang Lin. Terutama petirnya, ia bergerak seperti naga yang bisa menghancurkan apapun. Sosok Wang Lin terus bergerak di dalam badai, menutupi area setinggi 10 kaki sambil dengan hati-hati menyambungkan petir. Setiap langkah yang diambilnya berada di jalur keselamatan, dan satu kesalahan langkah akan berakhir dengan lenyapnya jiwa asalnya. Langkah sebelumnya bukanlah kesalahan perhitungan, namun karena alasan tertentu, pembatasan tersebut mulai berlaku secara terbalik. Setelah 10 napas waktu, tornado tersebut menghilang seolah-olah tidak pernah ada, dan petir hitam pun ikut menghilang bersamanya. Tubuh Wang Lin bergerak cepat dan melintasi 10 kaki terakhir, mendarat di paviliun. Meski akhirnya dia berhasil melewati 10 kaki terakhir, dahinya dipenuhi keringat.
Saat dia melangkah ke paviliun, area 100 kaki di sekitarnya menyala. Itu adalah cahaya terang yang menyinari area sekitar, menyebabkan pemandangan segera berubah. Ketika Wang Lin melihat ke dalam paviliun, seolah-olah awan tersebar, memperlihatkan area dengan gunung palsu. Ada rerumputan di mana-mana dan rerimbunan bambu yang terhubung dengan rerimbunan bambu yang sudah ada. Perubahan pemandangannya seolah-olah seseorang datang dari pintu kematian dan memasuki dunia lain. Pada saat yang sama, suara tenang datang dari kehampaan dan mendarat di telinga Wang Lin. Melanggar batasan memberi Anda kualifikasi untuk memiliki gua ini untuk sementara. Selama kamu tidak mati, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Saat suara ini tiba, seberkas cahaya keemasan terbang dari kejauhan dan berhenti di depan Wang Lin. Ini adalah token kristal. Itu hanya seukuran jarinya, dan itu melayang di udara dan memancarkan cahaya 7 warna. Ini adalah token gua. Pegang token ini dan kamu bisa memasuki gua. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil token kristal kecil dan melihat ke paviliun. Setiap meja dan kursi batu memiliki batasan yang melindunginya dan tidak dapat disentuh begitu saja. Namun, dibandingkan dengan batasan yang mencakup area 100 kaki di luar paviliun, batasan ini jauh lebih lemah. Wang Lin tidak melihat ke meja atau kursi, matanya terfokus pada kendi anggur di atas meja bundar. Meskipun batasan pada kendi anggur sangat bagus, tidak sulit bagi Wang Lin untuk melanggarnya. Setelah menyimpulkan sebentar, tangan kanannya menunjuk ke arah kendi dan riak seperti air muncul 3 inci darinya. Jari Wang Lin menunjuk ke arah riak air, menciptakan gelombang riak. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengangkat jarinya dan menembakkan batasan ilusi yang mendarat di riak air. Saat ini, riak air segera mulai mendidih dan pusaran terbentuk di tengahnya. Pusaran itu berputar semakin cepat dan semakin besar, menciptakan kekosongan melingkar. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia menjangkau langsung melalui pusaran, meraih kendi, dan mengeluarkannya kembali dalam sekejap. Kemudian riak air menghilang dan semuanya kembali normal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Kendi anggur di tangannya berat, jadi jelas tidak kosong. Dia menarik napas dalam-dalam sambil membuka tutupnya. Lalu aroma menyegarkan segera memenuhi udara. Wang Lin melihat di dasar kendi anggur ada 10 tetes anggur. Kendi anggur ini cukup berat, tetapi hanya berisi 10 tetes anggur, namun, ini adalah anggur dari surga, jadi ini tidak normal. Wang Lin menatap kendi anggur dan mulai meronta. Tak lama kemudian, dia mengatupkan giginya, menuangkan setetes wine, dan segera menyedotnya ke dalam mulutnya. Saat setetes anggur memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar tiba-tiba memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Perasaan mabuk perlahan muncul di dalam tubuh Wang Lin bersama dengan energi spiritual surgawi. Jumlah energi spiritual celestial di tubuhnya meningkat dengan cepat saat bergerak melalui meridiannya seperti banjir. Kemudian gelombang panas muncul di dalam dantainya dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, perasaan mabuk menjadi semakin kuat. Mata Wang Lin tidak lagi jernih dan menjadi berlumpur. Tubuhnya perlahan bersandar ke samping, kepalanya tertunduk, dan dia tertidur. Waktu berlalu, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Wang Lin tertidur sepanjang tahun ini, dan sementara itu,
suara dengkuran terdengar dari mulutnya. Sejak Wang Lin mulai berkultivasi, dia jarang tidur, dan ini adalah tidur terlama yang dia alami dalam beberapa ratus tahun terakhir. Meskipun dia sedang tidur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya meningkat pesat. Kecepatan ini bahkan akan mengejutkan Olsir jika dia ada di sini untuk menyaksikannya. Ketika energi spiritual surgawi di tubuhnya mencapai titik tertentu, kristal iblis di dantainya diam-diam hancur dan meleleh. Energi spiritual iblis tiba-tiba memenuhi tubuhnya, namun segera ditelan oleh energi spiritual surgawi dan menjadi bagian dari dirinya. Untaian energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke area sekitar 100 kaki. Selama tahun dia tertidur, energi spiritual surgawi di daerah tersebut menjadi sangat padat. Saat Wang Lin tidur, tangan kanannya memegang kendi anggur. Suatu hari, Wang Lin perlahan membuka matanya dan mengeluarkan sendawa yang dipenuhi dengan aroma anggur. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat sekeliling, tetapi kebingungan itu segera menghilang dan dipenuhi dengan kejelasan. Dia segera berdiri dan menunjukkan ekspresi kewaspadaan. Kemudian dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan perlahan mengerutkan kening saat dia melihatkan anggur di tangannya. Dia hanya ingat bahwa setelah meminum setetes anggur, energi spiritual surgawi di tubuhnya meningkat dan kemudian dia kehilangan kendali dan tertidur. Memikirkan energi spiritual surgawi, dia segera memeriksa ke dalam dirinya. Setelah memeriksa, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Sudah berapa lama aku tertidur? Setelah Wang Lin mulai berkultivasi, sangat jarang dia terkejut. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhku telah jauh melampaui puncak tahap akhir transformasi jiwa. Saya hanya perlu lebih memahami domain saya untuk melangkah ke dalam ujian hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendan. Wang Lin memandang kendi anggur di tangannya dengan tidak percaya. Anggur jenis apa ini? Wang Lin dengan hati-hati memasukkan kendi anggur ke dalam tasnya. Masih merasa khawatir, dia mengeluarkannya kembali, memasang lapisan pembatas yang kuat di atasnya, dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam tas pegangannya. Aku harus benar-benar membersihkan tempat ini. Saat ini, minat Wang Lin terhadap tempat ini mencapai puncaknya. Setelah kegembiraan, Wang Lin merasa takut. Untungnya, domain saya belum mencapai level ascendan, atau saya akan mulai mencoba menerobos ke tahap ascendan saat tidur. Saya tidak akan bisa mengambil kristal berpengaruh yang diberikan Zhou Yi kepada saya, dan jika gagal, saya akan mati dengan sangat menyedihkan. Wang Lin merenung, tapi matanya langsung berbinar. Dengan kultivasi saya saat ini, tidak ada seorang pun di tahap transformasi jiwa yang cocok untuk saya. Sekarang saya hanya membutuhkan domain saya untuk mencapai level ascendan, lalu saya dapat menemukan tempat rahasia untuk mencapai tahap ascendan. Ini adalah tempat yang paling rahasia, jadi setelah domain saya mengalami terobosan, saya akan kembali ke sini untuk mencapai panggung yang berpengaruh. Segala sesuatu di dunia ini sangat bergantung pada takdir. Suatu kebetulan yang beruntung bahwa saya memasuki tempatnya. Jika tidak, bahkan jika saya memiliki giok langit, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai keadaan ini. Apakah ini yang disebut manusia sebagai pertemuan kebetulan? Wang Lin sedang dalam suasana hati yang baik karena setelah tidur selama setahun, dia dalam kondisi sangat baik. Pada saat ini, dia melihat sekeliling, siap untuk mendobrak batasan di sekitarnya,
ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berapa lama saya tidur? Jika saya tidur selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, segala sesuatu di luar akan banyak berubah. Jika memang benar demikian, saya akan lebih baik berkultivasi sendiri. Wang Lin merenung sedikit saat dia berjalan di dalam pavilion. Matanya tiba-tiba menyipit dan pandangannya tertuju pada rerimbunan bambu di kejauhan. Sudut pagar terlihat di dalam rerimbunan bambu. Meskipun sebagian besar ditutupi oleh bambu, setelah melihatnya dengan cermat, Wang Lin dapat menemukan beberapa petunjuk. Sebelumnya saya tidak menyadarinya, tapi ada loteng lain di sini. Ini terlihat seperti halaman kuil fana. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak pergi memeriksa kuil. Dia mengeluarkan token kristal dan akal ilahi memasukinya. Ada gelombang cahaya dan sosoknya menghilang dari dalam gua. Bab 561. Panen. Dalam semburan cahaya, Wang Lin muncul di platform tempat pintu batu itu berada. Roh gua itu hilang tanpa jejak bersama dengan pintu batunya. Jika bukan karena ada jejak darah yang dikeluarkan Yao Qikue di tanah, dia akan curiga ada kesalahan dalam transfer. Wang Lin memegang token kristal di tangannya. Selain nyanyian untuk masuk dan keluar gua, ada beberapa informasi di dalamnya juga. Setelah merenung sebentar, tubuh Wang Lin melesat keluar dan dengan cepat bergerak di sepanjang jalur naga terhormat. Dia dengan cepat bergerak melewati 11 platform. Tidak ada perubahan pada platform ini, dan patung batu tetap berada di segel Yao Qikue. Setelah apa yang terjadi di dalam gua, tingkat kultivasinya telah meningkat ke puncak tahap akhir transformasi jiwa, sehingga kecepatannya meningkat pesat. Dia bergerak seperti sambaran petir dan hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk kembali ke platform pertama. Platform ini benar-benar kosong, tetapi pada saat ini, dengan kultivasinya saat ini dan apa yang dia pelajari dari melanggar batasan selama 2 bulan, dia memperhatikan susunan transfer yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Melihat susunannya, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan 4 tas berisi yang semuanya milik Yao Qikue. Jika sebelumnya, Wang Lin akan mengalami kesulitan membuka tas berisi ini dengan budidaya transformasi jiwa tahap pertengahan. Namun, kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa dan sekarang bahkan sedikit lebih tinggi dari kultivasi Yao Qikue. Sambil berpikir, tangan kanannya menyapu keempat tas pegangan dan semburan cahaya berwarna darah datang dari tas tersebut. Cahaya berwarna darah ini sangat kuat, dan menolak akal ilahi Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak serta jiwa asalnya. Dengan sekali remasan, cahaya berwarna darah di sekitar salah satu tas segera runtuh. Wang Lin tidak berhenti, dia meraih tas pegangan lainnya. Cahaya berwarna darah bertahan selama 3 tarikan napas sebelum runtuh. Wang Lin menghapus jejak perasaan ilahi pada tas ketiga seperti 2 tas terakhir. Dia akan menyelesaikan semuanya sekaligus dan mengambil tas terakhir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan tangan kanannya berhenti 3 inci dari tas keempat. Matanya menjadi sangat serius saat dia perlahan menarik tangan kanannya dan dengan hati-hati melihat tas yang dipegangnya. Sebelumnya, ketika dia mendapatkan tas penyimpanan, tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, tetapi jika dilihat sekarang, dia sepertinya melihat beberapa petunjuk. Ada garis ungu samar di dalam cahaya terakhir berwarna darah. Akan sangat sulit untuk menyadarinya jika seseorang tidak berhati-hati.
Itu hanya dapat ditemukan dengan akal ilahi dan sama sekali tidak terlihat oleh mata. Meskipun tas pegangan ini terlihat sangat normal, ketika saya hendak menghapusnya, saya merasakan perasaan yang menakutkan. Saya khawatir tas ini tidak memiliki akal ilahi Yao Qikui. Mungkinkah ayahnya, leluhur darah, Wang Lin merenung. Menurut akal sehat, kecuali tas itu memiliki indera ketuhanan Anda sendiri, Anda tidak dapat membukanya tanpa menghapus indera ketuhanan lainnya terlebih dahulu. Namun, budidaya leluhur darah adalah surgawi dan dia telah berkultivasi sejak lama. Dia mungkin telah menemukan cara agar putrinya dapat menggunakan tas pegangannya tanpa harus menghilangkan akal sehatnya. Akibatnya, bahkan jika orang luar mendapatkan tas ini dan ceroboh, mereka akan segera terbunuh oleh akal ilahi di dalamnya. Leluhur darah ini sungguh rumit. Wang Lin perlahan menarik akal ilahinya. Sekarang setelah kesadaran ilahinya hilang, cahaya berwarna darah di tas pegangan segera menghilang. Meskipun Wang Lin belum melihat leluhur darah, setelah melihat bagaimana dia menyebarkan informasi yang salah tentang pil jiwa darah dan perangkap indera ilahi di tas pegangannya, seolah-olah dia telah bertemu langsung dengan leluhur darah. Meskipun dia sangat mengagumi leluhur darah, dia juga sangat takut padanya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin dengan hati-hati meletakkan tas penyimpanannya dan mengarahkan pandangannya ke 3 tas lainnya. Dia menyebarkan akal sehatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam bahkan dengan ketabahan mentalnya yang kuat. Kantong pertama diisi dengan batu giok langit. Ada terlalu banyak batu giok surgawi untuk diperkirakan. Wang Lin secara kasar memindainya dengan akal ilahi. Setidaknya ada 10 kali lebih banyak batu giok surgawi daripada yang dia berikan padanya sejauh ini. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendan sangat besar, jauh lebih banyak daripada jumlah total yang dibutuhkan sebelum titik ini. Jumlah batu giok surgawi yang dibutuhkan untuk setiap langkah setelah tahap ascendan pasti tidak terbayangkan. Jika seseorang tidak memiliki cukup, budidayanya akan terhenti. Ini di hadapanku adalah sejumlah besar uang mudah. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis saat dia menyimpan tas pegangan ini dan perasaan surgawinya berpindah ke tas kedua. Melihat ke dalam tas, matanya langsung mengeluarkan sedikit kegembiraan. Kantong kedua berisi tidak kurang dari 1000 batu giok berwarna darah. Selama waktu yang dia habiskan bersama Yao Qikui, dia mengembangkan perasaan yang kuat terhadap batu giok darah dan juga sangat takut pada mereka. Setelah batu giok pecah, cahaya berwarna darah yang dilepaskannya memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Selain menyegel, cahaya berwarna darah ini juga bisa berfungsi sebagai mantra perlindungan yang kuat. Menurut analisis Wang Lin, cahaya berwarna darah ini juga seharusnya bisa menyerang, tapi tidak mungkin menggunakannya tanpa nyanyian dan metode yang benar. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyentuh tas pegangan dan sebuah batu giok darah muncul di tangannya. Dia merenung sedikit sebelum meremas batu giok itu sampai hancur. Sinar cahaya berwarna darah segera keluar dari batu giok yang hancur dan melayang di hadapan Wang Lin. Setelah memeriksanya dengan akal ilahi, cahaya berwarna darah menghilang, dan Wang Lin berpikir, saya tidak memiliki metode untuk menggunakan fungsi penyegelan, jadi saya hanya dapat menggunakannya untuk melindungi diri saya sendiri. Namun, dengan Yao Qikui di tanganku, aku bisa mendapatkan segalanya. Kantong ketiga berisi banyak barang berbeda. Bahkan ada pakaian wanita serta beberapa parfum, perhiasan kecil,
dan bahkan boneka. Wang Lin langsung mengabaikan hal-hal itu saat akal ilahi mencari di area tersebut. Matanya tiba-tiba menyipit ketika dia menemukan lebih dari 10 pil jiwa darah. Pil lilin ini ditempatkan dengan rapi. Ada simbol redup di sana, tapi tidak berkedip. Tidak semua pil jiwa darah ditempatkan bersamaan, satu pil ditempatkan di sudut tas. Pil ini tidak redup, dan simbol di atasnya sedikit berkedip. Selain pil jiwa darah, ada juga kompas di sampingnya. Target Wang Lin adalah kompas. Dia menyentuh tas berisi dan dua benda muncul di tangannya. Kompas dan pil jiwa darah yang ditempatkan di sudut. Yao Qikue ini jelas tidak dapat berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh saya dan tasnya diambil oleh saya, jadi penempatan barang-barang di dalam tas berisi beberapa informasi. Ada kemungkinan 80% bahwa pil jiwa darah yang ditempatkan sendiri adalah nyata. Adapun yang lainnya, saya berasumsi semuanya palsu. Selain itu, selain dari batu giok darah, tidak ada harta magis di dalam 3 tas miliknya. Saya berasumsi benda-benda seperti harta magis semuanya ada di dalam tas dengan akal ilahi leluhur darah. Wang Lin melihat pil jiwa darah sebentar sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Adapun yang palsu yang diberikan Yao Qikue padanya, dia mengeluarkannya dan menaruhnya di dalam salah satu tasnya. Lalu matanya tertuju pada kompas. Kompas ini benar-benar berwarna merah darah dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Memegangnya di tangannya, dia merasakan gelombang dingin memasuki tubuhnya. Saat itu, Yao Qikue menggunakan kompas ini untuk memasuki tempat ini. Kompas ini pasti ada hubungannya dengan susunan di sini. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki kompas dan menemukan jejak kesadaran ilahi Yao Qikue di dalamnya. Wang Lin menghela napas lega. Jika kompas ini juga memiliki akal ilahi leluhur darah, dia harus menemukan cara untuk memodifikasi susunan transfer di sini untuk meninggalkan tempat ini. Terdapat susunan transfer untuk meninggalkan tempat ini di dalam gua juga. Wang Lin mempelajarinya dari token kristal. Namun, susunan transfer berada di sudut timur laut gua dan cukup jauh dari tempat Wang Lin berada. Dengan segala pembatasan yang ada, akan menjadi perjalanan yang sulit untuk sampai ke sana. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Wang Lin dengan mudah menghapus perasaan ketuhanan Yao Qikue dari kompas dan menggantinya dengan perasaan keilahiannya sendiri. Dia segera menemukan ada formasi kecil di dalam kompas. Formasinya terus berubah seiring pin pada kompas bergerak dan tidak berhenti satu kali pun. Kompas ini memang juga memiliki formasi. Susunan transfer di luar dan formasi di dalam kompas harus disinkronkan, jika tidak maka tidak akan berpengaruh. Perasaan ilahi Wang Lin menyelidiki bagian dalam kompas dan mempelajarinya sebentar. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya, dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Dia menggunakan waktu 3 hari untuk mengubah formasi di dalam kompas. Kemudian dia mengubah susunan transfer di platform, menyebabkan susunan transfer menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Wang Lin tidak banyak mengubah susunan transfer, dia mengubah satu poin penting. Jika ada orang lain selain dia yang memasuki tempat ini, susunan transfer akan segera mengirim mereka kembali. Perpindahan yang terus-menerus ini akan menyebabkan ruang terbuka dan orang tersebut akan terseret ke dalam kehampaan. Hanya mengirim mereka ke celah spasial tidak berarti mereka akan mati, jadi saya harus menambahkan beberapa tambahan. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mulai mengerjakan susunan transfer.
Dia telah menggunakan 3 hari untuk mengubah susunan transfer tetapi menggunakan 30 hari untuk menambahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Bukan saja dia tidak sabar saat menambahkan batasan, dia juga merasa senang. Jika seseorang benar-benar datang ke sini, mereka pasti akan terkejut. Mata Wang Lin berbinar saat akal ilahi memasuki kompas untuk mengaktifkannya. Kemudian kilatan cahaya berwarna darah mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin, dan setelah beberapa saat, cahaya berwarna darah menghilang dan begitu pula Wang Lin. Ada semburan cahaya berwarna darah di gunung kuno yang berjarak 1000 km dari kamp tentara, dan Wang Lin muncul. Sinar matahari yang menyilaukan memasuki mata Wang Lin. Dia melihat sekeliling dengan perasaan seperti sedang melihatnya dari dunia lain. Garis samar kota iblis kuno sepertinya tidak berubah sejak dia pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu menuju kamp tentara. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia mendekati kamp tentara. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat keluar dari kamp tentara dan mengunci Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.